Assalamualaikum anak-anak, kali ini kita belajar tematika benda di sekitarku. Kali ini kita masuk di subtema 1 aneka benda di sekitarku pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan terbuat dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Adapun sifat karet yaitu kedap air, elastis atau lentur, mudah terbakar, dan kedap udara. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Contoh benda: ikat rambut, bahan pembentuknya karet. Selanjutnya, nama benda: kotak makan, bahan pembentuknya plastik. Contoh ketiga: uang logam, bahan pembentuknya dari logam. Nah, itu tadi contoh-contoh benda beserta bahan pembentuknya. Selanjutnya, mari kita lengkapi bagan berikut. Dalam bagan sudah tertulis bahan pembentuk benda. Di situ ada kaca, kayu, kertas, plastik. Nah, kita bisa mengisi kotak yang kosong dengan bahan karet, kain misalnya. Untuk sifat bahan kaca diisi misalnya kedap air. Sifat bahan kain yaitu lembut. Sifat bahan karet yaitu lentur. Untuk contoh benda dari kaca yang kedap air yaitu gelas. Contoh benda dari kain yang sifatnya lembut yaitu spray. Contoh benda dari karet bersifat lentur yaitu ikat rambut. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Kalau kamu belajar di rumah, perhatikan tempat sampah yang ada di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah itu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak atau keluargamu sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang, musyawarahkan dengan teman sekelasmu atau keluargamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumah atau di sekolah. Tuliskan hasilnya di kotak yang tersedia. Contoh cara meningkatkan kebersihan sekolah. 1. Membuang sampah di tempatnya. Kedua, merapikan peralatan kelas setelah digunakan. Ketiga,
mematuhi jadwal piket yang sudah dimusyawarahkan. Keempat, menghias kelas dan lain sebagainya. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Jawabnya, karena kaca mudah pecah dan berbahaya jika terkena tangan. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter atau M, sentimeter, cm, dan milimeter atau disingkat mm. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Coba perhatikan gambar penggaris berikut ini. Jarak dari angka 1 ke 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu adalah 1 cm. Nah, sekarang kita perhatikan antara 0 dan 1, di situ ada garis kecil-kecil yang ada dalam lingkaran, itu artinya 1 cm sama dengan 10 mm, karena garis-garis kecilnya ada 10. Nah, sekarang coba perhatikan gambar meteran berikut. Meteran ini panjangnya 100 cm atau 1 meter, karena setiap satu angka itu jaraknya 1 cm, ini panjangnya sampai angka 100. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Contoh, Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? 5 meter lebih 30 cm. Sekarang kita tulis dulu di bawah. Nah, masih ingat kan? 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau ini 5 meter berarti 500 cm. Nah, di situ lebih 30 cm, maka 500 kita tambahkan dengan 30 cm. Maka total panjang pita Benny 530 cm. Lakukanlah aktivitas berikut ini. 1. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Yang kedua, ukurlah bagian benda sesuai gambar. Yang ketiga, tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Yang keempat, baru diukur menggunakan alat ukur. Yang kelima, lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Nah, Bu Evi contohkan ya untuk benda ini. Ini benda bernama pintu ya. Bu Evi tebak, ini tingginya 1 meter 70 cm. Nah, setelah Bu Evi ukur menggunakan meteran saku, ternyata hasil pengukurannya tingginya 2 meter 8 cm. Untuk tugas di rumah, silahkan menjawab pertanyaan berikut, ditulis di buku tugas. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.